Teknisnya itu gimana sih dok prinsip kerjanya USG Mamai dalam mendeteksi kelainan payudara dok? Welcome Dokter Tias. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Premier Bintaro. Oh iya Sobat Premier, kali ini untuk hostnya biasanya kan sama Bang Gerald ya. Cuma untuk kali ini digantikan sementara oleh saya dengan Ria. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak sensitif ya dok. Oke, kita langsung aja. Oh ya, Dokter Tias ini memang dokter spesialis radiologi di Premier Bintaro. Dan gini dok, aku tuh ada beberapa pertanyaan. Ya sebenarnya sih pengen nanya nih ke dokter ya. Ada 4 lah untuk yang ini udah aku rangkum sih dok. Itu pertama dok, ini mengenai teknis mengenai USG Mamai ya dok ya. Teknisnya itu gimana sih dok prinsip kerjanya USG Mamai dalam mendeteksi kelainan payudara dok? Ya, Karya. Jadi USG Mami adalah salah satu pemeriksaan yang ada di radiologi yang menggunakan modalitas USG untuk memeriksa payudara kita. Jadi pemeriksaan ini bisa dilakukan pada semua umur dari remaja sampai ke lansia. Oke. Kemudian kriteria apa dok pada USG Mamai yang membuat dokter radiologi itu mencurigai suatu lesi sebagai ganas gitu, mungkin dari bentuknya, dari ukurannya, atau dari apa gitu dok? Iya, jadi secara USG kita biasanya menilai dari permukaan hingga sampai ke paling dalam dari payudara. Dari kulitnya kita nilai apakah ada penebalan, kemudian ke lapisan yang lebih dalam kita periksa apakah ada pelebaran saluran, kita istilahnya ductus lactiferus atau saluran kelenjar susu. Kemudian kita harus nilai pula apakah ada benjolan-benjolan yang nggak seharusnya ada. Nah, jika ditemukan benjolan, kita kemudian harus menilai bagaimana bentuknya. Kemudian bagaimana tepinya, apakah tepinya rata atau tepinya bergelombang, tidak rata, dan yang dari situ bisa kita curigai ke arah keganasan. Oh gitu ya dok ya. Oke. Untuk tujuan pencegahan dan deteksi dini, kapan sih dok sebaiknya kalau seorang wanita itu melakukan USG Mamai gitu? Apakah USG ini bisa dijadikan pemeriksaan secara rutin atau hanya pemeriksaan tambahan? Misalkan pasien dari dokter periksa apa terus ditambahin, atau memang harus rutin? Dan kalau rutin tuh berapa kali gitu? Mungkin ada frekuensi tertentu atau bagaimana dok? Oh ya, Karya. Jadi USG ini modalitas yang cukup aman karena tidak menggunakan radiasi. Jadi bisa dilakukan kapan saja jika dibutuhkan sesuai indikasi atas permintaan dokter bedah atau bedah onkologi atau dokter obstin kadang-kadang juga bisa, atau dokter umum yang mengirim juga bisa, atau atas inisiatif dari pasien jika dia merasa ada benjolan yang biasanya nggak ada, ini kok ada perubahan ya pada payudara saya sehingga saya ingin periksa lebih lanjut, itu bisa juga. Atau misalkan gini nggak sih dok, kalau seseorang yang punya turunan misalkan mungkin orang tuanya atau neneknya gitu, pokoknya intinya di satu garis keturunan itu ada yang pernah saya mamai gitu, apakah itu harus rutin juga dilakukan oleh si pasien gitu dok? Ya, jika seseorang memiliki riwayat dari keluarga dengan kanker, biasanya kita sarankan untuk lebih waspada, lebih rutin dalam melakukannya. USG ini jika untuk screening bisa dilakukan setahun sekali sampai 2 tahun sekali. Jadi nggak usah khawatir sahabat Premier, karena pemeriksaan ini aman untuk dikerjakan sewaktu-waktu. Karena radiasinya nggak ada atau kecil sekali gitu ya dok ya? Nggak menggunakan Nggak menggunakan radiasi, oke. Nah kemudian pertanyaan terakhir nih dok, dari sisi klinis dalam kondisi apa sih dok USG Mamai itu justru menjadi pemeriksaan utama dibanding mamografi? Kan selain USG Mamai, seperti yang kita ketahui ya Sobat Premier, kan ada juga pemeriksaan mamografi ya untuk screening payudara. Nah itu gimana dok? Maksudnya dibandingkan dengan mamografi, kapan sebaiknya
pakai mamografi atau kapan sebaiknya USG mamai atau kapan harus dikombinasikan gitu dok? Kak Ria, biasanya memang secara radiologi standarnya untuk pemeriksaan rutin atau screening kita sarankan ke arah mamografi. Tetapi pada kasus-kasus tertentu seperti pada perempuan yang masih muda di mana kelenjar payudaranya masih sangat padat, biasanya lebih kita sarankan ke arah USG. Karena pada saat kelenjar payudaranya masih sangat padat, jika dilakukan mamografi itu bisa kurang jelas jika terjadi benjolan atau kelainan, sehingga perlu digantikan atau ditambahkan pemeriksaan USG. Oke, cukup jelas sih dok. Pertanyaanku sudah terjawab. Terima kasih banyak ya dok atas waktunya, Sobat Premier. Jadi itu ya untuk screening khususnya payudara lebih baik dilakukan secara rutin, atau mungkin ketika Sobat Premier mengalami sesuatu yang sifatnya kok kayaknya ada yang aneh gitu kan, terus ada benjolan gitu, jangan ragu untuk periksa, karena lebih baik kita deteksi lebih awal daripada kita ignore, tapi ketika amit-amit ternyata itu merupakan sesuatu hal yang ganas dan ternyata sudah mencapai stage yang tinggi, itu akan jauh lebih sakit dan pengobatannya juga akan lebih sulit gitu. Karena kebetulan saya juga cancer survivor ya dok ya, walaupun jenis kansernya lain, tapi ya itu belajar dari situ. Setiap ada kelainan di diri kita, jangan ragu untuk periksakan ke dokter, minta saran, diperiksa, dan kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, udah menyempatkan diri datang ke podcast Premier Bintaro. Selamat beraktivitas kembali dokter, selamat pagi. Ciao.